Lawangsa, Bupati Pidi, dan bangunan di Kabupaten Pidi. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang kami muliakan, kegiatan TMMD merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Kemanunggalan TNI dengan rakyat merupakan senjata yang ampuh dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kegiatan TMMD juga yang dilaksanakan tahun ini terletak di lokasi yang akan dijadikan kawasan pertanian dan agrowisata buah sehat di Kabupaten Pidi. Terima kasih Pak Brigjen, juga Pak Dandim 0102, juga kemudian Armad yang ikut hadir. Alhamdulillah, memang dengan adanya kegiatan TMMD ini adalah salah satu upaya untuk harus kita lakukan terobosan demi terobosan supaya masyarakat kita tidaklah menjadi salah pengertian, salah pemahaman, atau akan terjadi konflik sosial. Maka dalam hal ini sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, pengarahan Ketua Tim Wasep kepada Bapak Brigjen TNI Sugiono. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, yang saya hormati Pak Bupati, Pak Roni Ahmad. Kalau nggak salah dulu lebih familiar dikenal Pak Abusik ya, betul ya? Karena ingat saya waktu saya jadi Danrindam itu Pak. Kalau mau latihan di sini menghadap Pak Abusik itu aman itu. Apa artinya masyarakat welcome, latihan juga bisa terlaksana dengan baik. Yang saya hormati Pak Aster, Kasrem dan tim, Ketua Bapet, ada Wakil Bupati. Periode 4 periode cocok juga. Ada nggak ketentuan gitu Pak Roni? Karena memang betul ya. Sebuah kebijakan, sebuah keputusan, saya sedikit memberikan tanggapan. Sebuah kebijakan atau sebuah keputusan itu memang selalu akan ada, tadi saya bicara sama Pak Aster, pasti akan ada pro dan kontra, ada yang merasa diuntungkan dan merasa dirugikan. Tapi bagaimana menyikapi kerugian yang kecil untuk kemaslahatan atau untuk keuntungan yang lebih besar, itu yang paling dibutuhkan. Program dari Pak Bupati tadi luar biasa. Saya baru mendengar dari sekian banyak kabupaten yang saya hadiri atau saya kunjungi, program tadi kawasan pertanian agrowisata buah sehat sudah merencanakan bahwa di tempat tersebut akan dilakukan pembangunan, tetapi program kerja yang ada belum disertai dengan anggaran maupun perencanaan. Sudah merencanakan bahwa di tempat tersebut akan dilakukan pembangunan, tetapi program kerja yang ada belum disertai dengan anggaran maupun perencanaan buah sehat. Luar biasa nih Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi juga dengan Pak Dandim, Pak Aster, Pak Danrem ini Pak. Nah, silahkan aja.
Di mana maksud dan tujuan saya hadir ke sini, kalau tadi dibilang saya selaku ketua tim WASEF. WASEF adalah pengawasan dan evaluasi. Artinya bahwa di dalam sebuah organisasi ada sistem yang dinamakan ada 4 kegiatan: planning, organizing, activating, dan controlling. Planning, perencanaan, kemudian organisasi, bagaimanapun organisasinya ini sudah terbentuk seperti ini. Activating, pelaksanaannya, kegiatannya, pelaksanaan TMMD sudah berjalan, bagaimana memilih sasaran, dan controlling. Saya saat ini controlling, pengawasannya. Dan organisasi memang seperti itu. Seperti halnya Pak Bupati juga begitu. Setelah merencanakan pembangunan rencana kawasan agrowisata buah sehat ini, tentunya dia akan mengorganisir siapa yang ditunjuk untuk ditugaskan mengelola itu, kemudian buah-buahnya apa saja yang akan disiapkan, lahannya di mana, itu organisasi. Activating, pelaksanaannya, kegiatannya ditanami pada tanggal sekian dengan harapan seperti ini dan seperti itu. Kemudian Pak Bupati fungsi kontrola, mengecek benar apa enggak nih buahnya. Harusnya buahnya pepaya, kok tiba-tiba muncul jadi buah salak. Itu berarti keliru. Buah salak bukan yang salak 2 biji, bukan, tapi salak betulan begitu. Begitu ya Pak Bupati ya. Kira-kira begitu. Itulah salah satu tugas saya juga hadir di sini. Bagaimana untuk melihat, mengawasi sejauh mana penilaian terhadap kinerja satuan tugas ini bisa berjalan baik apa tidak, mulai dari sistem perencanaan sampai dengan organisasi pelaksanaannya dan tentunya pengawasannya. Salah satu yang saya memberikan apresiasi, tadi saya sudah bisik-bisik ke Aster maupun ke Dandim, ini pemilihan untuk yang semula sasaran TMMT itu ada di Tiro ya Pak ya. Kemudian dialihkan, sudah merencanakan bahwa di tempat tersebut akan dilakukan pembangunan, tetapi program kerja yang ada belum disertai dengan anggaran maupun perencanaan dan pelaksanaan. Artinya Pak Bupati lebih menginginkan warga masyarakatnya sehat daripada sakit tapi di rumah sakit. Ya betul ya Pak ya. Sehat tapi di rumah sakit atau sakit di rumah sakit. Artinya bahwa lebih bagus mencegah daripada mengobati. Terobosan tentang agrowisata itu, itu menjadi hal yang terobosan untuk menuju masyarakat menjadi sehat. Mudah-mudahan silakan aja Pak, libatkan aja Pak Dandim. Kalau memang butuh lebih besar lagi, bukan hanya sekedar kodim, lapor ke Pak Kasrem, ke Andre. Ada pasukannya yang lebih besar lagi, kurang besar lagi, lapor ke Pak Asler ini di Kodam ini. Silakan aja, pasukannya lebih banyak dan siap untuk membantu itu. Saya paham dengan Pak Roni ya. Memang seperti itu. Saya terima kasih juga karena di Tiro juga jalannya sekarang udah bagus ya, udah enak. Zaman dulu saya dan Rindam itu belum begitu bagus, tapi sekarang udah dulu kan lubang-lubang itu segala macam ya, udah bagus aspalnya juga ini. Terima kasih. Itu salah satu dodik lapor saya ada di sana. Mungkin seperti itu. Mungkin saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, saya selaku Ketua Tim WASEF TMMD 109 yang di PD ini sepintas dari hasil pengawasan evaluasi dari tinjauan sisi perencanaan saya nilai baik, dan mudah-mudahan dari sisi pelaksanaan nanti juga bagus, karena saya melihat dari perencanaan yang sudah ada memang sudah cukup mengena dan selalu koordinasi dengan Pak Bupati. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, dengan berkat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menerima pengarahan dari tim WASEF TMMD ke-109 tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kelembutan kasih-Mu ya Allah, berkatilah acara kami ini menjadi pengikat hubungan silaturahmi. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.